Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sambil ini enggak apa? Sambil makan kacang. Jadi beberapa hal yang dari hadisnya Abu Bakar tadi ya, dari sepanjang. Tadi bolehnya mencium mayit, mencium jenazah. Boleh. Hadis ini juga menunjukkan keutamaannya Abu Bakar ya. Semua don waktu itu goncang semua kecuali Abu Bakar yang mikirnya masih apa namanya? Waras gitu. Umar saja enggak, disuruh duduk aja enggak mau gitu. Disuruh duduk aja enggak mau. 2 kali kan dikatakan tadi ya, ijlis fa'aba, ijlis fa'aba gitu kan. 2 kali disuruh enggak mau, akhirnya sama Abu Bakar ditinggal. Dikandani angel gitu karena posisinya lagi sangat sedih gitu ya. Kemudian yang lainnya bolehnya menangis. Kalau menangis saja enggak apa-apa seperti hadisnya Nabi kemarin yang bersama Sa'ad bin Ubadah itu ya, nengokin cucunya beliau dan akhirnya nangis. Kata Nabi, rahmatun ja'alaha fi qulubi ibadihi. Ini belas kasih yang Allah jadikan di hati-hati para hambanya. Dan Allah tidak merahmati kecuali orang yang punya belas kasih juga, yang itu. Ini yang meninggal Nabi. Gitu. Oh, berat banget. Gitu. Makanya Nabi mengatakan siapa yang punya musibah, suruh ingat musibahnya kehilangan aku. Gitu. Ada sebagian riwayat itu mengatakan gitu ya. Siapa yang ditimpa musibah, maka hendaknya mengingat musibahnya dengan aku. Maksudnya mengingat-ingat ketika Nabi itu wafat. Itu keadaan yang paling menyedihkan. Kalau sebagian riwayat mengatakan dulu waktu Nabi itu datang, Madinah ini disinari semua. Begitu Nabi wafat, kemudian Madinah ini gelap semua, hilang sinarnya. Kecuali kalau ustadznya meninggal, bingung juga gitu. Bukan Nabi padahal. Maksudnya bukan Rasul. Kalau biasanya kalau pimpinannya meninggal terus malah podo pecah. Grup A, grup B, grup C kan gitu. Ketika ditinggal. Apalagi yang meninggal ini adalah Nabi. Baik, sekarang yang kita baca hadis berikutnya. Satu mana? Ya hilang. Tadi udah selesai belum sih? Sekarang Yahya bin Bukair ya. Nomornya berapa itu? Tempat saya kok hilang. 43 apa 42? Yang kola apa? Oh, nomor tadi itu hadis panjang itu 2 nomor ya? 1241, 1242. Berarti sekarang yang Yahya bin Bukair ini 1243. Itu nomor sendiri. Tempat saya nomornya 2 tapi ditaruh di depan semua, nggak dipisah. Jadi 1241, 1242 gitu. Hadatsana Bishr bin Muhammad. Jadi potongannya di qala Abu Salamah fa akhbaroni Ibnu Abbas. Itu hadis 42 ya, 1242. Sekarang 1243. Oh, Pak Rusman. Pak Rusman pas siapa? Agak pelan-pelan ya. Soalnya nyebut-nyebut.
Kan mau jenggoti juga. Hadasana Yahya bin Bukair, hadasana Laid, hadasana Bukair, al-Ibn Ishaq, qala akhbarani Kharijah ibnu Zaid ibnu Thabit anna Ala bahasanya Anna Ummal Ala imra'atun seorang perempuan imro'atan seorang perempuan minal ansori dari Ansar bayatin Nabi berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakhbaratu dia cuma nyeritain ya. Allah menghabarkan kepada Nabi anahu bahasanya Tusiman ya dibagi al-muhajirun untuk muhajirin. Ini yang dibagi itu al-muhajirun ya. Waktu datang hijrah itu loh. Jadi al-muhajir yang dibagi itu al-muhajirun ya. Uktusima dibagi. Siapa yang dibagi? Al-muhajirun. Dibagi al-muhajirun, orang muhajirin. Ya. Qaryatan. Qaryatan nama desa. Qaryatan itu undian. Lotre. Tahu lotre enggak orang sini? Toro maka bagian. Toro itu aslinya terbang ya. Asli artinya terbang. Karena undian kami Usmanu Usman ibnu Mas'un. Ini anunya, subjeknya, failnya. Yang terbang ini Usman ini. Usman terbang kepada kami ya gitu. Giliran dia itu giliran undian dia, nama dia itu jatuh kepada siapa tadi? Ummul Ala ya. Ummul Ala ini yang kebagian Usman ya. Ya, enggak tahu persaudaraan apa enggak ya. Ini tempat tinggalnya. Mungkin satu ini ya, sama dengan itu kayaknya. Persaudaraan sama ya, persaudaraan kan terus awal-awal dulu saling mewarisi bahkan gitu. Orang muhajirin ansar itu. Mungkin ya terus bagi rumah, bagi kebun itu ya ini kayaknya. Tapi enggak tahu apa iya apa enggak. Nabi dulu di tempatnya Abu Ayyub ya. Coba lanjutin. Kami menempatkannya fi abyatina di rumah-rumah kami. Fawaki'a maka sakit. Wajah aku sakitnya alladhi yang tuwfiya dia meninggal fihi padanya. Ya. Walama tuwfiya ketika meninggal warusila dimandikan wakufina dan dikafani fi aswabihi pada kainnya. Sahwala Rasulullah SAW Rasul masuk. Fakultu aku berkata rahmatullahi alaika semoga rahmatimu Abu Sa'id wahai Abu Sa'id. Terjemahnya begitu. Rahmatullahi alaika ya rahmat Allah atasmu gitu. Allah atasmu. Ya. Abu Sa'ib ini Utsman tadi ya. Abu Sa'ib ini Utsman bin Maz'un tadi. Kunyahnya Abu Sa'id. Abu Sa'id. Abu Sa'ib. Ya, terus Fasa hadati maka bersaksi. Maka persaksianku alaika kepadamu laqad sungguh-sungguh akramakallah Allah memuliakanmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wama yudrika annallaha akramahu, apa yang memberitahumu bahasanya Allah memuliakannya. Padha karo Pak Jo iki ngebut. Sebutan ya. Apa yang memberitahumu annallaha bahasanya Allah akramahu memuliakannya. Fakultu, aku berkata, Ini Ummul Ala ya. Bi abi anta ya Rasulullah, demi ayahku wahai Rasulullah. Paman maka siapa yukrimuhullah yang Allah muliakan ia. Faqala alaihi salam, maka Nabi salam bersabda, nama adapun dua dia Mas'ud tadi. Iya, Utsman tadi. Faqad ja'ahu yakin, sungguh telah datang kepadanya keyakinan, Kematian. Wallahi, demi Allah, ini semuanya aku berharap aku baginya al khairah, kebaikan. Wallahi, demi Allah, ma'adari, aku tidaklah aku tahu, wa ana Rasulullah, meskipun aku Rasulullah. Ma yuf'alu bi, apa yang akan diperbuat denganku. Qalat, berkata Mu'alat, Wallahi, demi Allah, la ujati, tidak aku menganggap suci pada mensucikan seorang pun ba'dahu abadan, sesudahnya selamanya. sudah. Nggih, pripun? Oh, enggak tahu itu ya. Enggak disebut. Jadi dia muhajirin itu sampai. Karena beliau tinggalnya di situ ya. Apa? Rumah-rumah kami. Fa'anzalnahu fi abiyatina ya. Maka kami menempatkan dia di rumah-rumah kami. Termasuk tidak boleh gitu. Iya. Kalau memastikan tidak boleh. Makanya biasanya kalau dalam bahasa Arab gimana? Pokoknya dia itu orang baik, terus terakhir ya wala nuzaki 'alallahi ahadan wallahu hasibuhu. Paling pol begitu. Jadi kita tahunya dia orang baik, insyaallah masuk jannah, tapi ya Allah, terserah Allah gitu. Orang mesti gitu. Apanya? Insyaallah. Apalagi itu ya, itu kan seremonial kan, artinya sesuatu yang dibuat-buat gitu. Kita ini yang alami saja, kita menjazmkan gitu ya, memastikan seseorang ini mesti ahli jannah gitu, mesti ahli jannah, itu salah gitu. Padahal Utsman bin Maz'un ini kan ya ini saudara sesusu Nabi kalau tidak salah. Beliau kan meninggalnya masih awal-awal hijrah, tahun kedua apa ya. Nah, itu kan muhajirin. Muhajirin itu sama Ansor saja mulia muhajirin. Orang-orang yang benar-benar
ya imannya udah khusus gitu. Karena dia masuk Islam, posisinya Islam itu masih lemah kan gitu. La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal gitu ya. Enggak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan berperang sebelum Fathu Mekah dengan orang yang infak atau masuk Islam setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah udah enak gitu. Orang Arab udah masuk Islam semua. Orang-orang kafir sudah memperhitungkan orang Islam kan gitu. Jadi kita kalau mau ambil pelajaran dari sini ya kita pun kepada saudara-saudara kita yang baik, meninggalnya baik misalnya ya, ya nggak memastikan ya nggak boleh gitu. Kecuali orang-orang yang memang ada nas pasti gitu. Nas pasti jelas orang dulu berarti. Orang sekarang nggak ada. Itu ada lepas gitu. Ada 10 yang dijamin masuk jannah gitu ya. Ada Hasan Husain, ada Ibnu Umar misalnya, Abdullah bin Salam, di sarah-sarahnya disebutkan gitu. Ada Ukasah yang minta didoakan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab itu. Kayak orang-orang zaman kita arah kebahagiaan. Gitu. Paling pol ya kita tadi, ya arjulahul khair, gitu kata Nabi tadi ya. Saya mengharapkan dia dapat kebaikan. Tapi memastikan, ya enggak tahu gitu. Makanya Ummul Ala ditegur tadi. Kalimat yang kali kolat ini udah pas cerita ke Rawi atau pas masih ngajar terus gitu? Ke Rawi mestinya ya. Yang terakhir kolat la uzaki itu kan. Ya, maksudnya ini pas sudah cerita ke muridnya. Atau ya ngomong kepada Nabi itu. Bahasanya gimana? Demi Allah, saya tidak akan mensucikan seorang pun. Oh ya bisa juga ngomong pas Nabi negur itu ya. Jadi bersumpah tidak akan mentazkiyah. Nah, enggak mesti enggak mesti pas cerita sama muridnya. Masih lanjutan dari kakak menjawab Menjawab iya sabda Nabi tadi. Qalat Ummul Ala. Ummul Ala. Iya perempuan. Ya, boleh lah Pak. Rumahnya kan sendiri-sendiri Pak. Jangan dibayangkan terus tinggalnya serumah, rumahnya cuma satu kayak kita gini kan. itu ya bisa ya antara menjadi laki yang sebenarnya perempuan juga ya. Ya bisa jadi atau keluarga besarnya gitu ya. Kan beliau tadi bahasanya itu torolana gitu. Nah, terus abiyatina ya. Torolana ini kan undiannya Utsman ini jatuh kepada kami. Kami itu kan berarti bukan cuma Ummul Ala, ya mesti ada suaminya, ada keluarganya. Terus tadi ditempatkannya di rumah-rumah kami. Berarti rumahnya banyak bedeng-bedeng gitu kali. Kalau nggak bedeng-bedeng ya tingkat. Kan ada tingkat ya. Ada enggak? Kalau cerita-cerita sejarah dulu kan tingkat gitu. Tapi Nabi maunya di bawah, tidak mau di atas, biar nanti kalau orang datang mengunjungi Nabi itu gampang. Tapi itu cerita nggak tahu, hadisnya ada nggak? Kalau di padahal kalau di bawah itu ya keberbekan ya ke apa? Gogorokan kan belum cor kan, paling ya tanah atau kayu gitu kan. Kriak. Gitu. Kalau di sirahnya Nabi dulu kan begitu. Bisa jadi rumahnya tingkat. Kalau di sini abiyatina sih, rumah-rumah kami. Jadi rumahnya tidak cuma satu. Dan mungkin orang dulu bangun rumah itu kosnya nggak mahal gitu kayak sekarang kan bangun rumah 1 juta ya ada di rumah loh gitu. Udah di rumah gitu. Zaman dulu rumahnya mungkin ya Nabi saja kan rumahnya cuma kalau zaman sekarang ya gedek lah gitu. Ribik bolongan. Makanya ada hadis nyolok moto itu kan berarti kan rumahnya emang ya bolong-bolong gitu. Kalau saya ini tak colok matanya kan gitu. Ini yang berkaitan dengan bab itu yang bagian Rasul masuk tadi ya. Rasul masuk ke tempatnya Utsman bin Maz'un ketika sudah meninggal.
Kalau ini bisa boleh dan mengatakan dia itu Boleh, kalau memastikan enggak boleh. Kalau bahasa Nabi kan saya berharap dia mendapat kebaikan. Kalau perkataannya kalau zaman sekarang ya insya Allah ahlul jannah. Ya insya Allah paling pol gitu. Pasti mlebu surga, enggak bisa. Nah, kalau bahasanya Ummul Atad tadi, Allah sudah memuliakanmu. Rahmat Allah atasmu. Itu kan pasti. Nah, kalimatnya itu kalimat memastikan gitu loh. Nah, itu yang ditegur oleh Nabi, enggak boleh kalau begitu. Saya Nabi saja enggak tahu kok nanti saya bagaimana. Mestinya ya tahu jane ya. Nabi nggak masuk jannah mesti. Tapi posisi Utsman ini bagaimana sekarang gitu, waktu itu Nabi kalau nggak dikasih wahyu kan nggak tahu kan gitu. Apalagi orang sekarang. Muhajirin itu udah jamin masuk jannah ya? Jamin ya? Ada nggak jaminan muhajirin masuk jannah? Radhiyallahu anhum itu muhajirin ini. Oh, walladzina gimana? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Ada jannahnya enggak tuh? Tapi radhiyallahu anhu ya radhiyah mesti masuk jannah lah. Gitu saja enggak ditegur ya? Ditegur oleh Nabi ya. bagian yang diaplikasikan baik ternyata Nabi bilang Iya, padahal itu orang masa itu gitu. Masa sekarang ya lebih mungkin lagi. Ya sebelum koma la ilaha illallah. Makanya kalau orang mau meninggal gitu kan kalau sudah la ilaha illallah suruh diem kan gitu. Jangan diajak-ajak ngomong. Dan meninggal baik itu kan nggak mesti la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah masih baik ya. Tapi baik itu nggak mesti la ilaha illallah. Nyatanya kita jarang dengar berita orang meninggal la ilaha illallah toh. Kalau ada apa nggak diceritain sama yang nunggu sama keluarganya, cerita lah seneng banget gitu. Bapakku meninggal la ilaha illallah. Zaman saya kecil dulu aja teman saya, mbahku meninggal la ilaha illallah. Padahal katanya mbahnya nggak pernah sholat. Tapi la ilaha, tapi ya ngomongin cerita aku antara percaya ya piye, tapi nggak pernah sholat. Cerita sendiri. Tapi pas mau meninggal itu bisa la ilaha illallah. Kalau kita ngaji dengan guru-guru kita kan katanya kayaknya nggak bisa gitu ya. Katanya kan wong itu ya tergantung sama semasa hidupnya kok. Wong semasa hidupnya rajin, ibadah, bagus. Itu aja kadang-kadang pas meninggal ya nggak kober. La ilaha illallah langsung mati. Artinya kalau dia koma 1 bulan nggak sempat la ilaha ya nggak apa-apa gitu. Nabi saja nggak la ilaha illallah, Pak. Nabi itu meninggal nggak la ilaha illallah. Padahal Nabi yang mengatakan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah itu kan Nabi. Tapi para Nabi sendiri tapi tidak la ilaha. Artinya tidak harus kalimatnya itu gitu. Nabi itu kan kalimat terakhirnya Rafiqil A'la ya. Rafiqil A'la. Karena waktu itu Nabi disuruh milih gitu. Pilih masih di dunia hidup apa Rafiqil A'la naik ke jannah ke langit sana. Nabi kemudian mengatakan Rafiqul A'la. Terus meninggal. Makanya ulama mengatakan ora kudu la ilaha illallah. Enggak harus. Padune ra iso. Padune ra iso. Artinya kalau ada orang bisa ngucap la ilaha illallah terus meninggal itu kan ya berat lah. Kita ini kayaknya yo iso apa ora. Kecuali kalau matinya itu terjadwal, kita tahu jadwalnya lah bisa. Meninggalin kok sore, esok la ilaha illallah baru menang aku coba aja omong ya. Engko sore harus mati. Nah, kalau orang sebagian orang barangkali dikasih ini ya, rasa gitu ya. Ini orang ya saya mau meninggal gitu kan sebagian orang ada yang begitu. Didatangi orang,
sudah ada datang yang mau jemput kayak gitu. Sebagian orang cerita gitu. Ustaz itu lagi duduk jadi orang nyampein dari situ. Kita benar-benar dan Allah. Langsung meninggal. Nah, ya. Rawi hadis kan ada juga yang begitu. Jadi dia lagi sakit, ditiliki wong akeh terus wong akeh malah ribut udur hadis talqin apa yang akhiru kalamihi gitu. Langsung yang sakit itu bilang, hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Man kana qala Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, langsung mati orang. Jadi gara-gara orang berantem ribut di sekitarnya itu dia bacakan hadisnya. Itu hadisnya iki loh, aku dengar hadisnya gitu. La man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, lah itu langsung rawinya itu langsung meninggal. Bisa. Ngepas-pas ini gimana ini? Dia yang mengucapkan. Kalau misalkan Ngepas gitu ya. ngepas itu. Ya kalau bahasanya bahas takdir itu ya nggak ada yang ngepasi gitu. Wis takdirnya dari sana gitu. Meskipun posisinya itu sedang membacakan. Kita ya posisinya sedang membacakan juga bisa kayak gitu ya seampuh itu. Meskipun bukan dalam rangka menyebut kematian. Membacakan hadis terus meninggal itu kayak Ustaz siapa kemarin pas ngajar meninggal. Itu bagus. Makanya nek ngaji meriang mangkat, gen meninggal. Kita ini ngaji ya sing mulang karo sing diulang ya padha nek meriang prei ya gitu. Cita-citane meninggal pas ngaji ya piye ceritane gitu. Oh ya. Meninggalkan ngaji ya. Meninggal pas meninggalkan ngaji. Maksudnya pas prei gitu. Allah a'lam. Yang mana? Kita lagi Iya. Jangan diajak ngomong yang lainnya lagi gitu. Iya. Wis. Ngono sampai diajak ngomong meneh malah ganti omongane terus meninggal. Enggak, kalau sudah sekali aja biasanya disuruh sudah diam. Tinggal ditunggu napasnya habis saja. Jangan berulang-ulang. Kalau sudah mengucap, biasanya ulama malah gitu, kalau sudah mengucap ya sudah. Karena kita nggak tahu nanti ngepasinya yang mana ya. Cukup sekali. Hadis berikutnya. Ini masih 10 menit. Enggak. Siapa yang membaca? Yang pakai kacamata boleh. Ini 1244 ya? Tidak ada nomornya? Loh. Oh sanad doang itu. Itu ada nomornya. Oh harusnya ini tadi dibacanya sama Ustadz Heru ini. Hadasana Sa'id bin Ufairin, hadasana Laisu mislahu, misalnya kalau Nafi bin Yazid itu kan an uqailin ma yuf'alu bihi, bukan ma yuf'alu bi tapi ma yuf'alu bihi. Wa tabahu Su'aibun wa Amru bin Dinar wa Ma'marun. Ini sudah yang setelahnya 1244 yang panjang pendek juga itu. Iya, 1244 yang Muhammad bin Bashar. Said Ufairin itu ikut yang ini,
1243. Ikut rombongannya Ustadz Heru. Hmm. Ini ada nomornya kalau ini. Iya, dipisah ya. Iya, ini udah ada syarat. Muhammad bin Bashar ada nomor nggak? Muhammad ada. Nah, 44 ya. itu 44. 12 Bukan 45 ya. bukan 44. Yang cuma pendek, cuma sanad tadi itu ikut ke atasnya. Biasanya kan gitu Imam Bukhari. Ini sini ada. Ada hadasananya, memang ada hadasannya. Iya, Sa'id bin Ufair kan? Iya. Tapi itu kan sanad pembahasannya masih sama dengan yang di sebelumnya tadi. Hadasana Sa'id bin Ufair, hadasana Lais mislahu gitu kan? Semisalnya. Jadi gurunya Imam Bukhari di atas tadi Yahya bin Bukair dari Lais kan gitu. Yang di bawah ini gurunya Imam Bukhari namanya Sa'id bin Ufair dari Lais juga. Hadisnya podo, mislahu itu semisalnya. Makanya ini ikut nomor yang 1243. Jadi Bukhari itu mereka dua hadis. Dua jalur ya. Said dengan Yahya bin Bukairin. Nah, yang bawah kan Sa'id bin Ufairin. Tapi hadisnya sama. Terus ya sama dari Al-Laits itu loh. Al-Laits. Nah, itu makanya dia ikut yang tadi. Sekarang yang 1244 itu yang bedanya Yuf Alubi dengan Mayuf Alubihi itu kok bisa itu secara ini ada bedanya nggak? kalau bi kan aku, mayuf alubihi. Kalau bihi kan dengannya ya. Kalau yang di hadis atas tadi kan mayuf alubi. Berarti Rasul gitu. Saya saja Rasul itu enggak tahu apa yang akan saya nanti akan diperlakukan bagaimana. Itu kan. Berarti padaku, pada Kepada Nabi. Tapi kalau bihi ya Nabi tapi membahasakannya pakai orang ketiga. Gitu. Gimana ininya? Saya itu Rasul, tapi nggak tahu juga apa yang akan diperbuat terhadap Rasul itu. Rasulnya siapa ya? Ya saya. Gitu. berarti ini masih tetap untuk bihi itu bukan Rasul. Tetap Rasul. Sebentar. Oh, bukan Utsman ya? Sebentar. Utsman bin Mas'un ya? Coba saya lihat dulu. padanya atau padaku kan bedanya gitu. Iya. Bisa juga pada Utsman ya kalau bahasanya dia ya. Ya, yang di atas kan bi Pak Jai. Yang di hadis pokoknya itu yang hadis pokok kan bi. Jadi Nabi. Yang tidak usah masuk ini kalau bihi itu apa ya baliknya kepada Nabi apa kepada Utsman gitu ya. Babut dukhul alal mayit. Mana? Bihi. Oh, bi Utsman. Jadi di sebagian itu mayuf alu bihi ai bi Utsman. Benar Ustaz Masudi tadi. Jadi bihinya balik ke Utsman. Saya itu Rasul, padahal saya itu Rasul, tapi saya tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap dia, terhadap Utsman. Mayuf alu bihi ai bi Utsman. Beda berarti ya ininya. Pengembalian domirnya ya. Yang tadi salah berarti. Jadi kalau di riwayat yang Nafi bin Yazid an Ukail mayuf alu bihi. Gitu. Besok mungkin bawa proyektor saya. Jangan antum ndi to jane sing dibahas sih. Yang tadi yuf alu bi itu diperlakukan yang diperbuat kepadaku. Saya nggak tahu nanti nasib saya bagaimana gitu. Kalau bihi ini baliknya kepada Utsman. Utsman bin Mas'un tadi. Nggih. Udah 8:30. Burung Pak Zai. Wah, suzon Pak Zai ini. Ini biar mandeknya pas bab. Yang baca agak cepat nggak apa-apa. Basyarin. Ya. Ya.
Syu'batu. Hah? Ba. Ha. Ha. Ha besar. Enggak. Syu'batu. Salah ketik kayaknya, Ustaz. Coba tak cek di layar. Syu'bah, dia ba. Coba tak cek. Apa nak syubhah? Ya, biro kota. Iki sing marai suwe iki. Menyingkap kebalikannya. Dari wajahnya Aki itu menangis wayan kaumi dan mencegahku Mereka mencegahku dan mereka mencegahku anhu dari nangis itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yanhani tidak mencegah pada alat menjadikan berbuat atau berbuat amati ibu Fatimah tapi Fatimah menangis. Jadi kalimatnya beda ya. Fatimah menangis ya. Bibiku Fatimah. Bibiku itu namanya Fatimah nangis. Gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu menangis. Perempuan, kamu perempuan kan? Ya. Tuzilluhu. Ya, kalian mengangkatnya. Angkat kemana? Kuburan. Duraij. Ya. Oh, nggak ada Muhammadnya ya? Nggak, terus. Ya. Dah pas Pak Jai. Ini dalilnya
masuk ke tempat jenazah tadi ini Jabir datengin bapaknya, terus saudarinya, bapaknya ya bibinya Jabir tadi Fatimah datengin. Itu enggak apa-apa gitu. Nabi enggak ngelarang. Orang-orang pada ngelarang Jabir nangis, Nabi enggak ngelarang karena memang nangis enggak apa-apa gitu. Ya, hanya saja Nabi tadi ngasih berita gembira gitu ya. Dan ini kok Nabi memastikan ya dapat wahyu. Kebetulan pas Utsman tadi enggak dapat wahyu. Ini dapat wahyu. Kamu nangis so enggak nangis, malaikat ini menaungi jenazahnya Abdullah ini. Jabir bin Abdullah ya, Abdullah bin Haram namanya. Abdullah bin Haram. Nah. Iya, ini perang Uhud. Yang waktu mau meninggal anaknya dipanggil, dipeseni untuk bayar hutang. Hutangku akeh. Tapi ya ada ini, ada jaminannya, ada apa namanya? Yang untuk membayar. Uhud. Ya, perang Uhud. Beliau termasuk yang sudah punya firasat bahwa akan meninggal. Meninggalnya pada waktu perang Uhud. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Haram, Fatimah bin Haram binti Haram. Sakit. Itu masih belum perang kayaknya. Masih tahun 2 Hijriah kayaknya. Kalau Abdullah ini Sahid. Kalau Uhud kan sudah tahun ke-3. Iya. Bisa jadi. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya di pertemuan yang akan datang ya. Babur rajulu yan'a ila ahlil mayyit binafsihi. Seseorang mengumumkan kematian, mengumumkan lelayu yan'a. Qul qali hadza astaghfirullah wa lakum alhamdulillah.